Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang array multidimensi. Seperti kita tahu pada pertemuan sebelumnya, array merupakan sebuah variabel yang memiliki banyak elemen. Sedangkan array multidimensi adalah bisa dikatakan array yang berada di dalam array, ya. Jadi kalau di sini kita tulis multidimensional array yang berisi lebih dari satu lebih array, ya. Untuk membuat sebuah array dua dimensi misalnya, tambahkan step array dalam kurung kurawal masing-masing. Contohnya seperti ini. Ini ya, deklarasinya seperti ini. Ya. Kalau dalam array satu dimensi kan hanya satu kurung kotaknya. Kalau ini ada dua, ya, integer seperti ini, main numbers. Kemudian array yang ke satu ini 0, 1, 2. Sedangkan array yang kedua yang ada di dalam array yang ke satu adalah ini masing-masing ada array sendiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi array yang pertama yang disebut itu yang lebih besar, yang subnya atau yang di dalamnya adalah yang ini. Ya, seperti ini. Ya. Jadi main numbers adalah sebuah array dengan dua array sebagai elemennya, ya. Oh, kali ini 3 ya, 3. Untuk mengakses sebuah array, kita memiliki dua indeks seperti ini, yang keberapa dan yang keberapa. Tentu ini dulu, yang paling luar lalu paling dalam. Di sini misalnya untuk contoh mengakses elemen ketiga, indeks yang kedua di dalam array kedua atau indeks ke satu, ya. Jadi seperti ini. Elemen ketiga, jadi kita lihat array yang kedua, ya. Elemen kedua dari array kedua 01, ya. Array yang kedua 01, elemen ke 3, indeks yang kedua 012. Ini 012, ya. Jadi semuanya 012, ya. Nih di sini. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ya, ini kita kasih pembatas supaya jelas, ya. Ya, di sini. Oke, jadi di sini kita bisa kasih 0, 1, 2. Ini supaya nggak bingung aja, ya. 0, 1, 2. Kosong, 1, 2. Ya. Jadi hasilnya cuma ini aja. Ini, ya. Yang lain-lain hanya sebagai keterangan, ya. Ini Ctrl B. Sorry. Yang ini nggak ada. Cuma ini sebagai keterangan bahwa ini adalah array pertama 012
di mana masing-masing array dari array ke-0 ini memiliki anggota 3, 0, 1, 2. Ini juga array indeks ke-1 memiliki tiga elemen, yaitu array 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Semoga ini tidak membingungkan. Jadi ini ada array ke-1, array kedua ya. Jadi kalau kita melihat elemen ketiga, ingat ya, menghitungnya dari 0. Elemen ketiga berarti 0, 1, 2 kan. 0, 1, 2 ya, array ke-1. 0, 1 ini array ke-1. Kemudian elemennya ketiga 0, 1, 2. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah 5. Ada di 1 dan 2. 5. Cara gampangnya biasanya yang pertama itu disebut dengan baris, yang kedua disebut dengan kolom. Jadi biasanya seperti ini. Ada baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2. Baris ke-0 memiliki atau mengangkut tiga elemen, yaitu 0, 1, 2. Baris ke-1 memiliki anggota 3, 4, 5. Baris kedua 6, 7, 8. Jadi monggo Anda mau pakai pemahaman yang seperti apa. Jadi seperti itu ya. Array 1, array kedua. Mau dibuat array ke-0, array ke-1 silakan ya. Jadi seperti ini ya. Nah ini ya baris, ini kolom. Jadi yang horizontal ini adalah baris, sedangkan yang vertikal ini adalah kolom ya. Jangan sampai salah. Cara pembuatannya dalam bahasa Java kita buat integer kurung lagi kurung kotak, terserah ya, misalnya my numbers sama dengan petik kurung kurawal kemudian kurung kurawal lagi 0, 1, 2 kurawal, koma 3, 4, 5. Enam 7,8. Oke, berarti karena nggak ada persen kesan, ini berarti benar ya. Seperti ini. Kemudian kita ingin mengakses array ke-0, elemen elemen kedua. Berarti 2 ya. Ini kan 0, 1 seperti tadi ya. 0, 1, 2. Di sini juga ada 0, 1, 2. Kalau misalnya saya mengakses elemen my numbers 2,2 berapa? 0, 1, 2, 0, 1, 2 berarti 8. Kita coba aja. System.out.print ln my numbers 2,2 2. Kita coba hasilnya berapa? Harusnya 8. Ya benar ya, 8 ya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini bagaimana? Nah, ini ya. Ini kalau seperti yang kita tahu, yang kemarin kita pelajari untuk yang array 1 dimensi, array 2 dimensi ini memerlukan 2 buah looping ya.
Looping pertama untuk array yang ke-0, looping yang kedua untuk array yang selanjutnya. Ya, oke, kita coba. Pakai for aja. For int i atau baris mau apa terserah. Misalnya biasanya saya suka mana i dan j sama dengan 0 sama dengan i lebih kecil dari my numbers titik length titik koma i plus plus, dan kita ini kita for lagi int j sama dengan 0, j lebih kecil dari my numbers ke i dot length j plus plus. Kerawal lagi, kita membuat tampilannya system dot out dot print, ya, my numbers i koma j, bukan koma, i j ya. Kemudian kita kasih jarak supaya nggak mepet, dan di bawahnya kita system dot out dot println. Nggak ada pesan kesalahan, kita coba, semoga hasilnya benar. Nah ya, 0123456788 sama nggak dengan yang contoh tadi? Ya, 0123456788. Jadi mengaksesnya seperti itu. Misalnya saya mau merubah yang apa? 2,2 ini, 8 ini mau saya ganti dengan angka 11, boleh tidak? Atau bisa atau tidak ya? Jawabannya bisa. Caranya seperti ini. My numbers 22 sama dengan 11. Harusnya ini nanti berubah jadi 11. Oke, kita coba. Ya, 11 ya. Oke, mudah kan ya? Mudah kalau Anda tahu ya. Biasanya nanti ini akan digunakan untuk perhitungan matriks. Ada penjumlahan matriks dan pengurangan matriks, perkalian matriks, dan sebagainya. Contoh misalnya kita ingin menjumlahkan matriks ini dengan matriks yang lain misalnya. Boleh ya. Misalnya kita buat lagi nomor 1 ya. Kita buat 9,10,11 rungkur awal, koma 12,13,14.
Kemudian di sini 15, 16, 17. Sorry. Ya, nggak ada pasangkan berarti betul. Integer 2 hasil. Ya, di sini kita harus membuat hasilnya di sini. Ya. Misalnya kita buat 0 dulu. Nanti kita bisa rubah hasilnya. Kita ingin menemui hasilnya, kita nggak mau menghitung manual, maunya menghitung otomatis. Sama dengannya nggak ada. Ya, seperti itu. Nanti ini sama ini mau saya jumlahkan. Jadi ini dijumlah ini jumlah ini jumlah ini, jumlah ini, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, berarti di sini kita harus menjumlahkan, ya. Kita blok aja ini. Kita seperti ini. Kita mau jumlahkan. Ini my numbers ini. Nah, kita karena elemennya sama 01 atau 33 ya. Maka di sini kita bisa meminjam punyanya my numbers ya. Berarti langsung kita bisa membuat hasilnya adalah kita blok dulu. Hasil I sama J sama dengan my numbers I J plus my numbers 1 seperti ini. Kita akan coba print hasilnya nanti. Apakah Anda merasa ruwet, pusing, bingung, gelisah? Ya, mungkin Anda harus istirahat, menenangkan pikiran ya.
Ini sudah kita jumlahkan kan ya. Berarti sekarang kita mau mencetak masing-masing. Ini kita pakai lagi. Numbersnya sudah. Ya. Number 1 ya. Kita kasih tulisan system dot out dot print ln array my numbers 1 adalah sini juga kita tulis sama ini number saja, ini number 1 ya. Kemudian kita ingin cetak hasil yang sebelum berubah. Array hasil awal ya. Ini hasil ya. Ini proses. Number 1 hasil kita copy, bawahnya sini kita print hasilnya. Setelah dihitung adalah, kita coba kita lihat array numbers ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 karena sudah 8-nya udah diganti 11. Array number 1 adalah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Array hasil awal adalah 0 yang setelah dihitung kita coba 0 ditambah 9 tambah 9, 1 ditambah 10 ini langsung 14 ya. Sebentar, dari mana ini 14? Oh sorry, ini IJ ya. IJ. Hasilnya kok salah. Kita cek. Ya benar ya. 0 tambah 9, 9, 1 tambah 10, 11, 2 ditambah 11, 13. Ya benar ya.
9, 10, 11. Sembilan, 11, 13, benar ya. 9, 11, 13. 9, 11, 13. Ya benar ya. Kalau nggak terbiasa memang pusing ya untuk memahami array ini. Padahal untuk ini apa namanya, matriks ini digunakan untuk kalau Anda main game itu ada, kalau 2 dimensi dia hanya bisa atas bawah yaitu X dan Y saja. Sedangkan kalau game 3 dimensi ini ada X, Y, Z, ada array 3 dimensi. Makanya kan Anda pernah mendengarkan, game 3 dimensi, film 3 dimensi. Nah, itu karena ada matriks 3 dimensi. Sedangkan kalau 2 dimensi seperti film-film kartun itu adalah 2 dimensi, X dan Y, atas bawah, kanan kiri, gitu aja. Sedangkan kalau 3 dimensi itu ada kanan kiri, atas bawah, dan ke dalam atau keluar ya. Ini kan kalau game 3 dimensi seolah-olah dia menjauh atau mendekat ke kamera ya. Nah, cara membuatnya seperti ini. Ini dasarnya ya, masih dasarnya, belum digunakan untuk di grafika komputer. Nanti Anda kalau belajar grafika komputer nanti ada seperti ini ya. Main numbers, nomor 1, hasil awal, setelah dihitung, nah ini ya. Bagaimana? Jika Anda bingung, Anda bisa menanyakan kepada saya. Ingat ya, ini untuk Java masih banyak permintaan ya, programmer Java, baik desktop maupun Android ya. Ini masih banyak membutuhkan programmer Java. Ya. Lumayan. Kalau yang di luar negeri ini sudah 7 ribuan kalau nggak salah, $7.000 per tahun. Anda jadikan rupiah lalu bagi 12. Jadi per bulannya berapa Anda bisa mengetahuinya ya. Oke. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.